Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara bersama-sama dengan jemaat atau dengan tetangga atau dengan sekumpulan orang karena mereka itu datang dari mana-mana berkumpul, lalu karena pertemuannya itu agak lama, akhirnya kehabisan uang. Namun dalam keadaan itu teman-teman menyadari bahwa saudara dan teman-teman yang datang dari luar kota itu karena lama di sana uangnya kehabisan, lalu mereka dengan rela hati berbagi, ya apa yang mereka miliki. Ya sudah, nggak apa-apa, kita pakai sama-sama, ya jangan khawatir. Saudara, pada waktu itu perasaan kita bagaimana? Ya lega ya, karena tahu kita itu sudah kekurangan lalu ada orang yang berbagi. Memang tidak ambil kesempatan dalam kesempitan, tapi pada waktu itu karena orang luar kota. Sudah jadi pada waktu setelah hari Pentakosta itu kejadiannya demikian. Jadi orang-orang pada waktu itu berkumpul kan dari 16 negara. Nah, mereka karena excited ya, di situ mereka belajar firman Tuhan, ada mujizat, ada semua yang mereka lakukan bersama-sama itu mereka haus sekali, ingin belajar firman Tuhan, ingin tahu mengenai Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Mereka rasul-rasul itu menjelaskan tentang kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus, apa rupanya semua mereka menceritakan semua kejadian-kejadian yang mereka alami. Jadi orang-orang itu nggak pulang. Jadi karena banyak orang dari luar negeri berkumpul di situ, lama-kelamaan uangnya habis ya. Jadi yang peristiwanya terjadi demikian. Ditulisnya cara hidup jemaat pada waktu itu ya. Berkumpullah orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama ya. Lalu dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, ini kejadian yang luar biasa ya. Jarang terjadi demikian, tapi ini peristiwa pada waktu itu. Orang semuanya menggebu-gebu belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang peristiwa-peristiwa tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka terus berkumpul sampai kehabisan uang. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar situ ya mereka rela, ya sudahlah, kok mereka nggak bekerja sampai jual tanah, sampai jual rumah. Jadi tidak ada yang berkekurangan. Nah saudara, memang zaman sekarang ya tidak terjadi seperti ini. Di gereja juga mungkin tidak terjadi seperti ini ya, berbagi semua. Tapi kita lihat bahwa di gereja ada juga sosial. Jadi untuk orang-orang yang berkekurangan juga ada pembagian-pembagian. Tapi orang tidak sampai menjual rumah, menjual tanahnya. Namun semangat ini ada ya, saling berbagi. Itu sebabnya di gereja ada panitia sosialnya. Lalu orang-orang yang kekurangan diberi pertolongan, jangan sampai mereka tidak makan ya. Jadi minimal gereja mungkin memberi beras, memberi ya apa yang mereka ada. Sebagian juga ada anggota gereja yang berbagi, sehingga orang-orangnya
dapat merasakan bahwa mereka itu tidak sampai kekurangan, tidak sampai tidak makan, begitu ya. Kalau di gereja semuanya saling berbagi. Nah, ini semangatnya, spiritnya dari sejak jemaat mula-mula. Ya, saudara-saudara, memang kita tidak bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai karena gereja murah hati berbagi, orang yang ada juga mereka ya dengan sengaja untuk menerima bantuan. Tapi kalaupun demikian tidak apa, ya, karena mereka terima bantuannya sekedarnya, tidak sampai orang berkorban seperti yang dijelaskan di dalam seperti jemaat mula-mula ini. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan ya, zaman sekarang jangan sampai kita itu kikir. Ya, kalau ada yang kekurangan ya kita berbagi. Karena supaya itu ada dirasakan gereja itu sehati sejiwa. Ya, jadi orang jadi berempati, kita berempati. Perlu kita memiliki rasa empati kepada orang yang kesusahan. Supaya kita saling memperhatikan dan saling berbagi. Nah, itulah spirit yang diberikan oleh Tuhan kepada hati kita, khususnya orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dapat memiliki kemurahan, ya, hati yang murah. Demikian saudara-saudara, supaya ya tidak harus orang yang hanya dalam gereja ya. Kalau orang di luar gereja pun, kalau mereka kekurangan, ya kita melihat, ya kita peduli. Supaya orang dapat merasakan kesejahteraan atau kasih karunia Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Mereka tahu orang yang ikut Tuhan Yesus itu orang-orang yang murah hati. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, khususnya juga yang merenungkan firman-Mu ini, memiliki hati sejiwa, sehati di dalam jemaat. Juga untuk orang luar, kami rela menolong orang supaya mereka juga tidak berkekurangan, tidak sampai kelaparan. Tuhan, biarlah kami saling berbagi, karena Tuhan sudah memberi kami kasih karunia yang luar biasa, yang besar, supaya kami juga dapat berbagi sama orang lain, membagikan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang setia kepada Engkau, suka merenungkan firman-Mu, mau mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan, memiliki kemurahan hati untuk saling berbagi, dan tidak ada orang yang kekurangan di antara orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.